Recording in progress. Sedikit orang. Ya, kita memuji Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Angkat suara memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kita semua memuji Tuhan karena kuasanya, karena kebaikannya, karena anugerahnya, karena perkenanannya bagi kita. Hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita beribadah, kita agungkan Dia. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tangan memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memuji. Biarlah semua memujimu. Kita bersyukur pada saat hari ini kita bertemu kembali untuk memuji Tuhan
bersaksi mendengarkan firman Tuhan. Kita doakan seluruh rangkaian ibadah kita saat sore hari ini. Kita doakan hamba-hambanya yang bersaksi, yang ambil bagian dalam pelayanan, pujian penyembahan, bahkan hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan, doa syafaat, bahkan yang memimpin bincang-bincang, doa penutup, doa berkat, doa syafaat, kita doakan. Bahkan peralatan yang kita gunakan kita doakan. Kita percaya bahwa dimanapun Yesus hadir, bahkan di Zoom ini, mujizat Allah pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Karena firman Tuhan berkuasa dan namanya berkuasa. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau hanya setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tidak ada alasan bagi kami tidak menyembah dan bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dan kami adalah milik kepunyaan-Mu, Tuhan. Engkau menjadikan kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap-Mu, Tuhan. Bersyukur, bahkan memuliakan dan melayani Engkau, Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami menyembah Engkau, Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian. Ingat terus kamu. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau yang telah menyelamatkan kami, Kau yang menebus kami dengan darah-Mu yang begitu mahal. Layaklah kami bersyukur, karena kami tak dapat membalas kasih setia-Mu selain menyenangkan hati-Mu, Tuhan, dan bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima
Pendeta Hendra Winata, doa pembukaan. Shalom. Shalom Pak Hendra. Shalom. Ya, silakan Pak. Yuk, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga Tuhan, pada sore hari ini Kau berkati ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang ingin mengganggunya, mentolak semua dalam nama Yesus. Kau berkati ibadah kami. Biar juga berjalan dengan baik. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat mentolak semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Silakan buat hamba-hamba Tuhan yang ingin bersaksi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Pak Nikolas tuh mau kemana itu bersaksi? Lagi lihat anak saya. Ya. Jadi saya lagi ada di dalam mobil, tetap dalam kasih kemurahan Tuhan. Jadi pelayanan Pak Derikson sudah mempersiapkan ibu-ibu yang akan berbincang-bincang itu. Tuhan memberkati. Haleluya, Ya. kawan-kawan dan Pak Gembala. Ada Bu Grace di sini. Hukumannya Luar biasa, Ibu Grace. hukumannya Bu Grace sudah 2 hari nggak Jadi kelihatan. Bu Grace berpikir, ya Ibu Grace pikir, wah gue jadi sasaran lagi gitu kan. Haleluya. Pak Derikson bisa aja tuh. Tapi enggak, berkatnya berlimpah Bu Grace. Ya akan sampai memutih rambutmu, aku tetap menggendong kau. Itu kata Tuhan Yesus. Amin. God bless. Tuhan berkati. Terima kasih kepada hambanya yang sudah hadir juga ya. Terima kasih Bu Rindi. Haleluya. Amin. Masih penting Bu Grace bisa memutih rambutnya. Saya malah nggak ada rambut saya. Enggak. Sebetulnya gini loh, Pak Derikson terlalu disayang oleh Tuhan gitu loh ya kan. Sehingga itu yang membuatnya seperti itu gitu loh. Kan ada lagunya tangan Tuhan ya kan tetap merendah. Nah itu Pak Derikson. Jadi tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk merendah. Menjadi berkat. Haleluya. Silakan Bu Grace, kesaksiannya mungkin ada, beberapa hari nggak kelihatan. Pak Derikson, saya bersaksi ya. Oh, Bu Lydia, silakan Ya. Bu Lydia. Bu Lydia. Saya bersyukur ya kemarin kenaikan Tuhan ke surga. Saya bisa ikut ada dari Jom juga gitu ya, sahabat doa. Jadi saya ngikut gitu. Saya selama diadakan lagi untuk kedua kalinya saya doa terus gitu ya. Acaranya biar Tuhan pimpin gitu ya. Dan sampai di sana saya lihat suasana itu gitu. Saya pikir udah nggak bisa ada bersaksi gitu, maksudnya nyanyi gitu ya. Saya kan pengen nyanyi gitu. Seneng kan. Tapi ya puji Tuhan. Akhirnya saya bilang saya mau sedikit ada kata-kata karena kan hari ulang tahun gitu di bulan Mei gitu. Jadi saya dikasih waktu. Jadi waktunya itu cocok gitu dengan keadaan gitu ya. Jadi habis ada yang nyanyi terus saya masuk gitu. Saya bersyukur gitu ya, saya bisa memberitahukan bahwa saya berulang tahun, terus saya nyanyi ucapan syukur saya kepada Tuhan gitu. Jadi yang dengar senang juga gitu. Memang rencana saya tuh beda dengan rencana Tuhan ya. Saya pikir nggak mungkin deh bisa nyanyi karena acaranya penuh, banyak yang lain yang ngisi banyak gitu ya. Saya ngomong sama pembawa acara, iya boleh Bu sebentar gitu ya. Habis ini ya Bu, ya gitu saya bilang. Jadi senang gitu. Jadi saya dikasihnya tepat juga gitu waktunya. Nah nanti sesudah saya itu banyak lagi yang nyanyi gitu. Jadi kan beda-beda gitu kan. Jadi saya senang gitu. Aduh, saya bilang gitu, yang lain kan bagus-bagus nyanyinya, saya kan kurang gitu ya. Tapi kalau dibilang ya di tengah-tengah ya bolehlah gitu, jangan ke atas, jangan ke bawah kan. Jadi kalau di tengah-tengah kan sedang gitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan gitu. Tuhan tolong gitu ya. Saya bisa isi acara,
terus bisa dapat berkat gitu. Atau yang bayarin saya dia kasih berkat lagi sama saya. Selamat ya Bu, katanya pelayanannya. Oh kalau gitu saya nyanyi jadi dapat berkat kali. Selamat melayani katanya. Jadi begitu saya buka amplopnya, oh ada itu selamat melayani katanya, Tuhan memberkati gitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan ya, Tuhan tolong itu. Dan sorenya itu saya antar teman saya yang mau dititip di tempat teman saya rumah misi gitu kan, ada rumah misi, saya mau titip nih bapak-bapak gitu ke jalan gitu, jadi saya titip. Nah dia udah begitu mau dibawa bimbang, ada mau ada enggak. Aduh saya kesel juga gitu ya, saya bilang saya udah capek-capek berusaha biar diterima gitu, ternyatanya dia bingung bimbang. Saya udah marah-marah terus sama ini bapak ya. Saya bilang nanti kalau udah ini kali nggak mau ngikut, saya nggak mau urus lagi. Saya bilang gitu. Jadi saya ancam juga gitu ya. Ternyata puji Tuhan dia mau, dia beres-beres baju. Udah sampai di sana, aduh girangnya bukan main. Dia katakan udah nggak usah pulang-pulang deh, 3 tahun di sini mau. Lucu lagi karena di sana banyak teman kan, ada ibu-ibu, yang kerja, terus ada yang mau ikut sekolah kita, dia urusin dulu di situ gitu. Nah saya senang, dia senang di situ, dirawatin, makan di rumahnya kan, dia tinggal di dekat ini kan tempat mobil yang sewa-sewa mobil itu kan di situ rumahnya, jadi tinggal di situ nggak keurus, kotor gitu kan, cicinya ngomelin terus gitu, saya juga pusing ngedengernya gitu, cicinya ngomel terus gitu, jadi dia juga pusing gitu, tidur juga seadanya gitu kan, begitu sampai di sana tidurnya enak, semuanya enak. Nah saya bersyukur ya Tuhan tolong saya, bisa Tuhan pakai saya untuk artinya membawa gitu orang supaya dia lebih dipandang lagi, lebih enak lagi gitu. Jadi seperti benar-benar gitu kan, Tuhan tolong, Tuhan rawat gitu. Itulah sedikit kesaksian saya bahwa Tuhan itu baik ya. Jadi saya selama di Jakarta saya juga melawat yang meninggal, diajak makan di restoran itu sabu-sabu gitu ya. Saya nggak tahu, jadi makannya nggak banyak-banyak, sebetulnya itu kan sekenyang-kenyangnya kita makan kan, bayarnya kan satu orang 165.000 kan, jadi mesti makan sekenyang-kenyangan. Saya kan nggak terlalu nggak begitu kurang paham sedikit, tapi udah cukup banyak sih makannya gitu. Nah saya bersyukur ya Tuhan baik menolong, semuanya Tuhan sudah pimpin gitu. Itulah kesaksian saya bahwa Tuhan selalu menolong, apapun yang kita hadapi Tuhan tidak tinggalkan buat kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kita bersyukur. Silakan satu lagi yang mau bersaksi, mungkin Bu Grace, berkesaksian enggak? Shalom Bu Grace. Ya, terima kasih Pak Derikson. Nah, sampai lupa nama saya tuh, gara-gara udah lama. Habis nembak melulu lah, nembak Pak Derikson. Haleluya. Ibu Grace luar biasa. Tuhan berkati. Iya, kemarin itu saya itu sebenarnya saya juga ditembak itu sama Pak Yanto ya. Pak Nikolas kenal tuh Pak Yanto dari LTC. Iya, kenal. Nah, itu ada pembekalan gembala-gembala kul. Saya bukan dari GBI, tapi itu yang mengadakan sebetulnya GBI. Tapi nama saya dimasukkan di situ untuk ikut pembekalan ini. Saya jadi bingung, aduh ini bukan, tapi katanya boleh Bu Grace, pokoknya perwakilan dari LTC Bu Grace maju. Jadi akhirnya saya ikut itu pembekalan ya, bagaimana caranya kita sharing seperti ini di dalam kul. Bagaimana kita masuk dalam peperangan, itu diterangkan di dalam kul harus ada, kayak persekutuan begini harus ada pembagian kubu-kubu doa, dan doa-doa keliling itu diterangkan di situ. Dan saya bersyukur saya bisa ikut juga, bagaimana nanti aja apakah saya ada di GBI atau di mana sama aja. Jadi itu 2 hari Pak saya ikut itu pembekalan itu. Kemudian juga ada yang sakit ya Pak, yang sakit. Ini bapak-bapak ya, udah lama sakitnya, itu dibilang sama istrinya mati enggak, hidup enggak gitu. Jadi dalam keadaan sekarat. Dan sekarang di rumah sakit itu kalau kita masuk untuk besuk,
itu harus antigen. Antigen itu di rumah sakit Hermina sini 90.000. Nah kita kalau mau besuk 4-5 orang nggak boleh. Hanya boleh 1 orang keluar gantian gitu. Satu orang bayar 90.000. Saya nggak mau, kata saya nggak mau. Bayar 90.000, niat saya baik. Tapi memang itu peraturan rumah sakit ya. Dengan Pak Sembiring waktu itu pun begitu di Siloam. Bayar Grace 70.000, nggak mau saya. Udah nggak usah. Berdoa itu tidak dibatasi kok, dan harus di depan situ. Jadi kita juga disibukkan dengan, saya ada pelayanan ke rumah sakit. Ada Bapak Pendeta yang akhirnya mau, Bu Grace ikut, kata saya 90.000 berat buat saya. Terus kata Pak gembalanya, sama saya yang bayarin. Nah kalau saya yang dibayarin, oke, saya masuk. Jadi kita berdoa di situ untuk ada Ibu Dika ya, suaminya itu, padahal Pak Nicholas, Pak itu kenal, itu Pak siapa, Komingwan, Pak Hendra itu kenal kita semua dari dulu satu persekutuan. Dan itu dalam keadaan sekarat ya sekarang, jadi udah semua alat dipasang, tapi dia nggak hidup, nggak ini. Nah ini yang repotnya saya, waktu kita melayani dengan tim, saya waktu itu tidak dapat, hanya berdoa saja dengan Bapak Pendeta. Hari kemarin Kamis itu hari kenaikan, kami berdoa dengan tim dari karismatik, tapi di tempat saya aja di gereja, dan itu dibukakan. Ternyata ada banyak yang belum diselesaikan oleh orang itu. Nah dengan pasien ini Pak Rudi namanya ya. Dan saya saya tanya sama istrinya, apakah pernah melakukan ini. Iya katanya. Itu benar Ibu Grace apa yang dikatakan. Nah itu dibuka di tim karismatik itu. Jadi kita mau nanti berikutnya katanya Senin akan kembali besok untuk menyelesaikan semua itu. Jadi dibikin pengakuan, dibongkar semua itu. Dan waktu saya tanya istrinya bilang betul semua apa yang dibicarakan oleh gembala itu. Itulah karismatik. Jadi saya senang melayani. Saya juga nggak mau dipisahkan karena ini ada tim. Kita tim karismatik ini ada yang penglihatan, nubuatan, hikmat. Amin. Dalam satu tim. Makanya kalau ke rumah sakit nggak boleh masuk 1 orang aja yang berdoa. 1 orang nggak bisa lah. 2 orang itu udah dalam keadaan sekarat, nggak bisa, nggak dikasih 2 orang. Padahal firman Tuhan katakan 2 orang paling sedikit berdoa, di situ Tuhan hadir. Tapi nyatanya rumah sakit nggak ngizin. 1 orang kita dengan yang 1 udah sekarat, itu bagaimana? Tapi saya percaya bahwa kuasa doa itu nggak terbatas ya, nggak bisa dibatasi, harus di ruangan rumah sakit, di luar pun kita bisa berdoa untuk Bapak itu. Saya percaya bahwa, dan kami akan melanjutkan itu Senin. Jadi nanti saya juga Pak Komingguan, Pendeta Pak, doakan Pak Rudi, Pak Joni juga kenal, karena kita semua sama-sama dulu. Ya, Bu Dika itu istrinya yang suka tiup sopar kalau mau ibadah. Nah itu dia. Sekarang dalam keadaan sekarat, jadi mungkin juga bisa nanti dibawa dalam doa. Namanya Pak Rudi. Jadi ada masalah-masalah yang belum diselesaikan, dan dia masih diberi kesempatan sama Tuhan sampai saat ini. Ya dia masih, sekalipun udah dalam keadaan nggak sadar, tapi masih bisa mungkin ya beresin dia punya masalah yang mengganjal. Itu aja Pak Derikson. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Derikson. Terima kasih, Bu Baik, saya Grace. tambahkan sedikit Pak Derikson Ya, silakan. sebelum dimulainya. Ya, saya diingatkan dengan kisah anaknya Bapak Gubernur Ridwan Kamil, ya kan, di mana bukan kira ya, 2 tahun yang lalu anak saya terjebak waktu pulang dari Singapura, bawa mobil sendiri, terjebak di suatu perumahan yang sedang dalam keadaan ditimbun tanah merah dan hujan. Dia lihat maps dan di situ tidak ada, akhirnya mobilnya mendem, mobil ras itu bisa bergerak dan signalnya nggak ada. Dari jam 8 malam baru jam 7 ada mobil besar ditarik. Nah, jam 8 baru pulang. Nah, di sini kita melihat ya bahwa kuasa Tuhan itu besar. Sama dengan kisahnya Pak Ridwan Kamil ini, saya merasa bahwa hari-hari ini yang dia tunggu adalah
sesuatu kegalauan di mana dia tidak percaya siapa Yesus Raja di atas segala raja. Dia hanya melihat bahwa andai kata mungkin sesuatu yang berharga di tangannya dia berikan dan dia diberi mengganti untuk anaknya hidup kembali. Kita nggak tahu hidup atau dan sebagainya, tapi mungkin dia akan itu. Tapi sekarang sampai saat ini belum bertemu. Ya memang kita tidak kenal beliau, tetapi dalam hati bela rasa sebagai kasih Tuhan, kita juga tetap mendoakan supaya Tuhan memberikan jalan yang terbaik, dipertemukan, sehingga semuanya, ya kalau boleh selamat, maka ini menjadi bagian rahmat dan anugerah Tuhan juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Oke, terima kasih Pak Nikolas. Ya, memang kita prihatin ya, kita terus berempati kepada Pak Ridwan Kamil yang anaknya di Swiss ya, di Swiss yang hilang di sungai. Dan juga memang kenapa tadi Pak Pendeta Komingwan itu mengatakan silakan masuk. Memang akhir-akhir ini FM ini sepi bukan karena kita enggan, orangnya sudah mulai malas, memang sudah onsite. Kami juga setiap malam sekarang karena gereja Pentakosta 10 malam berturut-turut ini setiap jam 7 harus start dari rumah, 7:30 masuk sampai hari Pentakosta nanti. Jadi setiap tahun itu kami 10 malam itu beribadah malam sampai hari Pentakosta. Jadi memang kesibukan kita dan juga ibadah kita yang sudah mulai onsite itu yang membuat kita mungkin agak kadang rame, kadang tidak seberapa gitu. Jadi sama seperti Bu Grace ada beberapa hari karena sudah mulai pelayanan-pelayanan, karena sudah mulai level 1, seluruh Indonesia kan sudah mulai level 1. Walaupun Arab Saudi masih melarang orang Indonesia datang untuk melancong ke Arab Saudi. Tapi kita doakanlah supaya semuanya, walaupun kita sudah onsite, tapi kita tetap setia di dalam FM ini. Ya, kita sambut firman Tuhan. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Rini Juanto, yang sudah siap untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Mari serukan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus pulihkan. Nama Yesus yang pulihkanku.
silakan namanya Ibu ini Joanna. Benar Tuhan bahwa nama Yesus itulah yang memulihkan kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan kesehatan kami, memulihkan hubungan kami, keluarga, memulihkan segala sesuatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus mempercayai Engkau, kami terus mempercayai Raja di atas segala raja, kami terus ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang terus memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih untuk sore menjelang malam hari ini, kalau kami masih boleh berkumpul, sekalipun mungkin lewat Zoom, tapi kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, kami memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami ada pada saat ini dengan tujuan yang sama, ingin meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, menyanjung Engkau tinggi, karena Engkau adalah Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa, kami mendengar firman, nyatakan isi hati-Mu, dan kami mau terima itu dengan iman yang sungguh kepadamu. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, kita masih bisa bertemu kembali dalam Zoom ini, kalaupun mungkin ada beberapa kita yang sudah mulai onsite, mulai tatap muka, tapi tidak mengurangi rasa kita, kebersamaan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah mungkin baru saja berlalu, dari mulai Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan yang kemarin 26 kita peringati, dan hari ketiga pencurahan Roh Kudus sampai 10 hari, dan itu menjadi satu rangkaian yang luar biasa. Tapi mari malam hari ini saya akan berkata, atau saya akan berbicara, saya akan sharingkan buat Bapak Ibu sekalian, dengan judul yang tidak asing lagi, mungkin ini adalah judul Paskah dari nasional ya, tak terpisahkan dari kasih Allah. Saya ambil itu, tak terpisahkan dari kasih Allah. Yang tidak asing lagi buat kita, bahwa apapun yang terjadi tidak akan pernah bisa memisahkan kasih Allah daripada kita. Roma 8 ayat 38 sampai 39 saja. Nanti berjalannya kebenaran firman diberitakan, ada ayat-ayat yang lain. 38 berbunyi demikian, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam ayat 38. Yang pertama adalah sebab aku yakin. Atau kita garis bawahi, aku yakin, saudara. Sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita bukan sekedar percaya. Diharapkan kita semua bukan sekedar percaya, tapi yakin. Ada sesuatu keyakinan yang kuat. Kalau tidak, hanya percaya saja dan tidak yakin, maka mujizat tadi, pujian tadi tidak akan terjadi dalam hidup kita. Pemulihan tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan tidak pernah akan terjadi dalam hidup kita, karena hanya sekedar percaya tapi tidak yakin apa yang kita percayai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebut hidup oleh iman. Kita semua pasti sudah mengerti dan sudah tahu persis bagaimana kehidupan oleh iman. Yaitu diperlukan bukan sekedar percaya, tapi penuh keyakinan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dengan keyakinan yang sungguh. Mari sore hari ini kita akan belajar bersama-sama, sekalipun kita hamba-hamba Tuhan, tapi kadangkala keyakinan itu sedikit tergeser. Kadangkala keyakinan itu mulai pindah arah.
Karena ada syaratnya, masalah-masalah yang terjadi, yang sedang kita alami di dalam kehidupan pelayanan kita. Ada banyak batu-batu, sandungan, ada banyak kerikil-kerikil tajam yang menghalangi kemajuan kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Sabtu kemarin, hari Jumat, saya dapat undangan dari jaringan doa wanita se-Banyumas yang sudah 2 tahun tertunda karena COVID. Dan dikembalikan lagi, diingatkan lagi, Ibu Rini masih bisa atau masih tetap bisa, kami tidak punya uang. Panitia tidak punya uang. Dan sedang mencari hamba-hamba Tuhan yang bisa melayani, yang mungkin bisa dalam tanda kutip yang gratisan, yang biaya sendiri semuanya. Lantas saya bilang, oke, saya siap. Kami berlima saudara, 3 orang lebih dulu, 2 orang lagi menyusul. Kami hanya pegang tiket berangkat. Tidak punya apa-apa saudara. Tidak pegang apa-apa. Selain hati. Dan yakin kami berangkat. Karena saya percaya Tuhan akan siapkan semuanya itu. Keyakinan yang demikian itu perlu untuk setiap kita untuk maju terus di dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada lapas Purwokerto yang dilayani, ada sekolah tinggi teologi, ada 2 kampus, yang satu lagi ada panti asuhan, ada jaringan doa wanita. Itu semua perlu dana, saudara. Dan saya punya kerinduan Tuhan, saya nggak mau tangan kosong untuk datang ke panti asuhan. Saya nggak mau tangan kosong untuk saya datang ke STTII. Saya tidak mau tangan kosong untuk datang di STT Diakonos. Saya tidak mau tangan kosong untuk memberitakan kebenaran kepada gembala-gembala atau kepada gereja-gereja jemaat Tuhan yang di desa-desa. Tapi saya penuh yakin, saudara, bahwa Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya. Inilah diberitakan, aku yakin. Sebagai orang percaya, kita bukan sekedar percaya, ya percayalah Tuhan nanti siapkan, tapi penuh keyakinan. Dan seringkali iblis bermain di pikiran, nanti kamu sampai di sana, kamu makan apa, kamu tidur di mana, kamu bisa melayani bagaimana. Seringkali ada di dalam pikiran kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara. Tetapi di sini dikatakan, tak terpisahkan dari kasih Allah diperlukan satu keyakinan. Aku yakin baik maut maupun hidup. Itu tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Roma 11 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudara, biarlah keyakinan yang kokoh dalam Injil ini juga kita punyai. Bukan Paulus saja yang mempunyai. Bukan jemaat di Roma saja yang mempunyai. Tapi kita semua yang ada di Zoom ini keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, saya sudah berjalan sampai Sabtu pagi dijemput saudara, dan saya tidur, kami tidur di pastori, dan saya punya kerinduan Tuhan, saya mau memberkati. Saudara, saya punya iman dan keyakinan yang sungguh, saya pesan untuk makanan itu untuk 250, saudara. 250 untuk panti asuhan, untuk STT dan lain-lainnya, saudara. Per box 20.000, saudara. Belum ada bayangan sama sekali. Tapi saya yakin bahwa saya diutus Tuhan ke sini. Dan saya ada kerinduan lagi, saya pengen beliin mereka anak-anak STT adalah alat-alat mandi, karena saya dengar mereka sulit, mereka susah, mereka dari daerah yang terpencil yang tidak bisa dikirimi uang untuk mereka sekolah. Mereka dikirim oleh gereja-gereja, ada dikirim dari orang tua mereka, ada yang membiayai gereja.
mereka minus, saudara. Dan puji nama Tuhan, pada hari Minggu, saudara, Tuhan kirim, betul Tuhan kirim, yang saya tidak pernah pikirkan. Saya tidak kenal orang itu, saya tidak tahu orang itu, tapi lewat teman ini ada yang memberkati ibu. Terus kami sukacita, kami belanja, saudara, saya packing, dan besok saya bisa bagikan bagi anak-anak di sana. Saya melihat kampus di sana sangat prihatin, saudara. Pas sampai di sana mati lampu, token habis, dan harus urunan. Dan puji Tuhan salah satu teman kita boleh memberkati dan akhirnya lampu boleh nyala kembali. Lantas pertanyaannya, saudara, sore hari ini dasar keyakinan apa? Dasar keyakinannya itu apa gitu, saudara? Kalau kita yakin, apa yang mendasari bahwa kita itu yakin gitu, saudara? Seperti saya, apa yang mendasari saya yakin bahwa Tuhan akan siapkan, Tuhan akan cukupkan apa yang kita perlu. Roma 8 ayat 37 berbunyi demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini adalah dasar keyakinan kita. Karena kita yakin semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada pemenang. Kalau orang-orang yang menang itu pasti orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang yakin. Dan itu boleh menjadi dasar keyakinan kita untuk tetap berjalan apapun yang terjadi, kasih Tuhan tidak akan pernah terpisahkan dari hidup kita sekalian. Saudara, kita baru saja merayakan Paskah, tapi sebelumnya saya akan flashback sedikit bahwa ada jeritan tangis yang luar biasa. Di malam, di sore menjelang malam itu, saudara. Bukan karena jeritan tangis seorang narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Bukan jerit tangis ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi, anggota keluarga kita. Bukan jerit tangis yang lain-lain yang begitu mengharu biru dalam hidup kita. Tapi jerit tangis dari seorang yang baik, yang luar biasa, yang meninggalkan surga demi kita. Yesus menjerit dalam jerit tangis yang luar biasa malam itu, sore itu, saudara. Itu bukan karena sebuah ketakutan. Dia dihakimi. Ketakutan. Dia dibunuh. Ketakutan. Lambungnya berdarah, menetes. Ketakutan apa saja yang merupakan kesakitan itu. Tetapi jerit tangis itu disebabkan oleh Sang Bapa. Yang tidak melihat, yang tidak mau, yang dia buang muka. Dia tidak mau melihat Yesus. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan buat Yesus. Dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan hal-hal yang kecil atau apa. Tapi Bapaknya memalingkan mukanya. Karena apa, saudara? Karena Yesus memposisikan dirinya sebagai kita. Dan yang kedua, Yesus menanggung semua dosa kita, umat manusia. Dan yang sangat menyedihkan adalah Yesus dijadikan dosa itu sendiri. Itulah yang membuat Yesus luar biasa. Sakit yang luar biasa bukan karena tubuhnya yang memang seharusnya dirasakan sakit. Tapi Bapaknya memalingkan mukanya karena mukanya tidak lagi dikenali. Syarat dengan dosa saudara dan saya. Tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Nabi boleh banyak. Pembesar boleh banyak. Orang-orang pintar boleh banyak. Mereka tetap mati. Tapi Tuhan yang kita sembah bangkit di hari yang ketiga. Bedanya itu, saudara. Makanya kita penuh keyakinan. Karena yang hidup bisa, yang mati bisa hidup kembali. Kita penuh keyakinan bahwa segala sesuatu sudah ditanggungnya, termasuk sakit penyakit kita. Dan yang dikasihi Tuhan,
Paskah yang baru saja kita rayakan, mungkin kita bersyukur ada yang bisa tatap muka. Kita bersyukur bisa bertemu satu dengan yang lain. Gereja-gereja ada banyak yang sudah membuka ibadahnya dengan tatap muka. Tapi mari kita belajar bahwa Paskah yang kita rayakan bukan sekedar memperingati dan merayakan kematian dan kebangkitan. Tetapi ada satu momen yang penting, yaitu memperkokoh keyakinan kita. Paskah memperkokoh keyakinan kita. Mungkin memang kita sudah yakin. Kita yakin bahwa Tuhan mati, Tuhan bangkit, Tuhan membawa dosa-dosa kita. Dan kita diampuni, kita diselamatkan. Tetapi ketika Paskah terjadi, Paskah kebangkitan terjadi yang kita rayakan, itu memperkokoh kembali keyakinan kita. Memperkokoh kembali iman kita bahwa kita, saudara dan saya, adalah bukan orang yang kalahan. Bukan orang yang ecek-ecek, tapi orang yang menang dan bahkan lebih daripada pemenang. Sekalipun mungkin kita sudah berusia 50, 60, 70 tahun ke atas, tapi itu tidak menghalangi kita disebut umat pemenang dan lebih daripada pemenang. Karena banyak hal kita bisa lakukan. Tadi kesaksian, ada banyak doa-doa profetik yang dikerjakan, karismatik yang dikerjakan, dan bisa menyembuhkan orang banyak, bisa mempertobatkan, memulihkan orang banyak. Itulah adanya Paskah yang memperkokoh keyakinan kita. Karena kita lebih daripada pemenang. Mari kita lanjutkan 1 Korintus 15 ayat 57 yang berbunyi demikian. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kita kepada Allah yang memberikan kemenangan. Bukan lewat siapa-siapa. Bukan lewat tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa yang disegani pada akhir-akhir ini. Tapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan kita bukan atas dasar lain-lain. Tapi kemenangan kita sekali lagi, kemenangan kita adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lanjutkan 2 Korintus 2 ayat 14. Tetap berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke dalam jalan kemenangannya, saudara. Ini luar biasa, kita bersyukur bagi Allah yang dalam Kristus, disebut lagi dalam Kristus, yang selalu membawa saudara dan saya ke dalam jalan kemenangannya, saudara. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sekali lagi kita yakini bahwa kita sudah menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau hari ini mungkin sepertinya kita kalah. Kalau hari ini mungkin sepertinya kita gagal. Kalau hari ini mungkin sepertinya saya sakit-sakitan. Kalau hari ini apa yang kita lakukan mungkin belum sebesar yang orang-orang lain bisa lakukan. Tapi tetap punya keyakinan bahwa kita adalah umat pemenang. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah dasar kita untuk yakin. Karena kita adalah umat pemenang. Mari yang kedua, saudara. Di dalam Roma 8:38 tadi berkata bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Ya. Bahwa baik maut, baik hidup, saudara ya tadi. Kuasa maut sudah atau telah dikalahkan. Sepanjang sejarah manusia, dosalah yang memisahkan kita dari kasih Allah. Dosalah yang memisahkan kita dari kasih Allah. Mengapa? Tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa sih tadi judulnya nggak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari Allah? Karena sekali lagi kita tengok dalam Jumat Agung, karena semua kuasa dosa dan maut dan semua antek-anteknya dan semua aksesorisnya sudah dikalahkan. Luar biasa, saudara. Kuasa maut telah dikalahkan.
Tadi pertanyaannya, mengapa sih tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Yang benar, masa iya sih yang nggak bisa memisahkan? Kematiankah, kecelakaankah, kerugiankah, baik apapun tidak bisa memisahkan. Betul, saudara, karena di atas kayu salib semua kuasa dosa dan maut sudah dikalahkan. Wow, keren sekali, saudara. Mari kita buka 1 Korintus 13 untuk meneguhkan ini ayat 54 sampai 55. Saya catat di sini, dan sesudah yang dapat binasa, ia mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengat? Maut sudah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Maut dan segala manifestasinya telah dilucuti dan dijadikan tontonan, saudara. Dilucuti dan dijadikan tontonan. Kolose 2 ayat 15 berbunyi demikian, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita tinggal menonton, saudara. Kita menang. Kita semua menang. Dan semua kuasa kegelapan, kuasa maut sudah dilucuti dan dijadikan tontonan buat kita. Jadi jangan pernah ada ketika, mungkin saudara ada beberapa Mbak Petun yang pelayanan-pelayanan yang seperti ngusir setan atau segala macam, kuasa kegelapan atau segala macam, saudara, mereka enggak, itu bukan bagian saya. Saudara harus penuh dengan keyakinan bahwa maut telah dikalahkan, bahwa iblis telah dilucuti oleh dan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan iblis, menjadikan kuasa maut itu menjadi tontonan umum, menjadi tontonan saudara dan saya dalam kemenangan kita sama-sama. Ayat yang lain, Kolose 2 ayat 15. Pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Kristus bangkit, Kristus menang, dan kita ikut pawai bersamanya sebagai umat pemenang dan lebih dari pemenang. Dan kita menggiring mereka sebagai tawanan dan menggiring mereka, melucuti mereka sehingga mereka tidak berdaya lagi. Jadi jangan pernah berkata bahwa kalau mengusir setan, kalau kamu nggak pergi, saya yang pergi. Ada joke yang seperti itu, saudara. Berarti saudara takut, mundur. Ya. Misalnya saudara berkata, kamu pergi nggak? Nama Yesus kamu pergi. Tapi kalau kamu nggak pergi, saya yang pergi. Berarti saudara umat yang kalah, bukan umat pemenang, saudara. Kalau umat pemenang, sadari kalau 2 ayat 15, pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangan. Karena itu, saudara, siapa yang sanggup melawan dia? Enggak ada. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Enggak ada. Enggak ada, saudara. Hari kedua, saudara, ketika Bapak Pendeta Martin Reri yang saudara atau tadi Pak Gomingguan tanyakan, orang Papua, saudara, dia tidak tinggal di pastori, kami yang di pastori berdua, yang ada di rumah baru, saudara, ada jemaat yang membeli di depan pastori, jemaat dari gereja GSCA, dan sedang dibangun. Tapi sudah ada kamar yang siap, sudah ber-AC apa segala macam, saudara. Pada tengah malam dia tidur, saudara, kakinya itu ada yang tarik-tarik gitu, saudara. Dan ada kuasa yang besar gitu, saudara, akan menjungkir balikan tempat tidur. Dia mau diangkat, mau digoyang begitu luar biasa. Sebagai umat pemenang, itu harus dihadapi.
Karena kita tahu pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Akhirnya dia cuma ambil apa saudara? Dia ambil air di kamar mandi, dia semprotkan semua rumahnya di dalam nama Yesus semua. Dan akhirnya 2 orang perempuan, teman saya masuk ke sana tidur, sudah bersih. Dan dia tidak mimpi apa-apa. Kita nggak kasih tahu saudara, kasih tahu nanti nggak bisa tidur. Tapi kita nggak kasih tahu setelah pulang. Betul-betul itu ditarik kakinya saudara, dijungkir balikan tempat tidurnya, dia mau dibuang, dia mau diangkat. Dan terasa, amat sangat terasa. Dan penghuninya ternyata banyak. Karena dulu dia beli adalah rumah kosong yang sekian tahun tidak pernah dihuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 31. Mari kita siapkan itu. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Tidak ada saudara. Tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau Paskah bukan sekedar masa lalu. Tetapi hidup sampai hari ini. Bahkan mungkin hidup sampai anak cucu kita nanti. Dan kuasa Paskah itu telah menyalahkan semua musuh-musuh dan pergumulan kita masa kini. Saya tahu kita semua punya pergumulan. Saya juga syarat dengan pergumulan. Tapi kebenaran firman ini, semua pergumulan sudah dikalahkan. Kita semua mungkin karena usia sudah cukup lanjut, mungkin saudara bisa dikatakan demikian. Sakit penyakit mulai timbul. Yang tadinya nggak ada, mulai ada. Dan itu tidak boleh menjadi kita lantas mundur. Lantas takut, lantas udahlah nggak pelayanan lagi. Mari ingat kembali kuasa Paskah, kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus Tuhan itu mengalahkan semua musuh dan pergumulan kita sampai hari ini, masa kini. Jadi tetap up to date, bukan Paskah itu cerita masa lalu, bukan. Cerita masa kini, tetap up to date. Tetap mengalahkan sakit penyakit, tetap mengalahkan pergumulan, tetap mengalahkan segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dosa sudah terselesaikan, sakit penyakit sudah ditanggungnya, dan kita sudah dipulihkan, maka kita tinggal menikmati apa yang Tuhan buat untuk kita. Sudah selesai. Sudah selesai. Tetapi kalau kita masih tidak percaya dan kita masih jatuh dalam dosa dan kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari datang kembali kepada Tuhan. Saya tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa saya lebih bersih, saya lebih suci dari saudara, saya lebih benar dari saudara. Enggak, kita semua adalah dibenarkan, enggak ada yang benar. Kita dibenarkan. Tapi ketika kita minta ampun, maka kita akan dipulihkan kembali. Satu korban saja cukup untuk menghapus dosa dunia. Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang ketiga, mari kita akan belajar lagi, yaitu bahwa Allah, dari kasih Allah, mungkin tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang artinya yang ketiga, bahwa kasih Allah ada di dalam hidup kita. Prinsip kebenaran Alkitab adalah disebut sebagai teologi penggantian gitu saudara. Misalnya begini, Kristus mati menggantikan kita. Kita dulu dikuasai dosa, tapi lewat Paskah dosa sudah diselesaikan. Kita dulu sakit penyakit mungkin ada di dalam tubuh kita, tapi lewat Paskah maka kita disembuhkan. Dosa sudah diselesaikan, sakit penyakit sudah diselesaikan lewat kematiannya, maka kasih Allah menempati hati kita, saudara.
Otomatis kasih Allah menempati hati kita. Tuhan buat segala sesuatunya itu, mengorbankan dirinya itu untuk apa? Karena kasih. Berarti kasih itu sudah ada di dalam hati kita. Mari kita perhatikan kalimat terakhir dari ayat 39. Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah itu terwujud dalam Kristus. Atau Kristus bisa disebut Kristus adalah manifestasi atau perwujudan dari kasih Allah. Atas pertanyaannya dari tema tadi yang di depan, mengapa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Karena saudara, kasih Allah dalam Kristus itu sudah dicurahkan di hati kita. Di hidup kita. Di sepanjang kehidupan kita. Bukan secara insidental, enggak. Secara permanen, tetap selama-lamanya kasih Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Itu yang nggak akan pernah bisa memisahkan, kasihnya ada di dalam kok. Kasihnya ada di dalam hati kita kok. Ada kesulitan, ada apa, mana bisa dipisahkan, kasihnya ada di sini. Kasihnya nggak akan pernah pergi dari hati kita. Maka apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kasih Allah tidak akan pernah dipisahkan. Ada di hati kita. Di dalam Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang hari-hari ini sedang ada pencurahan Roh Kudus. Ya, yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi semua kita yang ada di layar Zoom dan saya, saudara, kita punya semua kasih Allah. Kita punya semua kasih Tuhan. Tinggal kita manifestasikan. Jadi nggak ada perkara di atas muka bumi ini yang bisa memisahkan karena kasih Allah ada di dalam hati kita. Amin. Roma 5 ayat 8 dan 9. Saudara catat saja dengan cepat. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Dia mati bukan ketika kita sudah benar. Tapi ketika kita masih berdosa. Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita itu sudah menyatu, saudara. Saudara harus percaya bahwa kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita itu sudah menyatu dalam hidup kita. Sedemikian rupa, saudara, seiring menyatunya Roh Kudus dengan roh manusia kita, saudara. Satu kesatuan yang unik dan ilahi. Roh Kudus dan roh kita, keduanya menjadi satu daging sehingga tidak mungkin dipisahkan oleh apapun. Roh Kudus tinggal di dalam kita, bersama-sama dengan roh kita, disatukan dan tidak mungkin dipisahkan oleh apapun. Jadi hakikat atau inti kekristenan adalah kasih Allah. Ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sekali lagi, hakikat atau inti kekristenan adalah kasih Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Saudara, luar biasa. Bangga sekali saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang mengasihi total, betul-betul total. Tidak akan pernah ditemui dimanapun juga saudara. Dan artinya selama kita ada di dalam kasih, kalau kita masih ada di dalam Tuhan, kita masih tetap di dalam kasih, maka kasih Kristus tidak akan pernah terpisahkan dari kita. Kasih Kristus akan terpisahkan dari kita, akan keluar dari hati kita, akan tidak ada lagi kalau kita lagi berbuat dosa. Karena dosalah yang memisahkan kasih Allah. Ayat penutup saudara, Yohanes 15 ayat 16.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal di dalam kasih, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jangan sekali-sekali keluar dari kasih itu. Karena kasih itu adalah Kristus sendiri. Kasih itu adalah aku besar sendiri. Barang siapa tidak tinggal di dalam Kristus, tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal di dalam kasih, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ia kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jangan biarkan di antara kita dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jangan biarkan di antara keluarga kita dikumpulkan orang, dibakar, dicampakkan, lalu dibakar. Jangan biarkan pengembalaan kita, jemaat kita, dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Mari kita masing-masing punya beban untuk siapapun yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Siapapun yang Tuhan taruh di dalam doa-doa kita. Untuk mereka tidak keluar dan tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Karena satu-satunya kuasa yang dapat memisahkan, satu-satunya kuasa yang dapat memotong kita dari kasih Allah, hanya Allah sendiri. Kalau saudara tidak tinggal di dalam Allah, Allah bisa memotong saudara. Tapi kalau saudara tinggal di dalam Allah, tidak ada satupun kuasa yang bisa memotong itu. Dan jangan biarkan kita lepas daripada kasih Allah. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Ada pengertian yang begitu luar biasa bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan. Diperlukan satu keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengorbankan dirinya total buat kita hanya karena kasih. Dan kasih itu tinggal di dalam kita dan kuasa maut sudah dikalahkan. Biarlah kita terus di dalam pelayanan kita mengingat kasih Tuhan. Apapun penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Saudara hari ini mungkin lelah dalam pelayanan. Mungkin doa-doa kita mungkin belum terjawab. Mungkin ada banyak masalah. Ada masalah-masalah jemaat yang datang kepada saudara. Sedangkan saudara dan saya punya masalah sendiri yang berat. Mari ingat kasih Tuhan. Kasih yang ada di dalam diri kita. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itu yang tidak akan pernah memisahkan kita. Begitu syaratnya persoalan-persoalan jemaat dan persoalan kita. Nggak akan pernah bisa sekecil pun memisahkan kasih Tuhan dalam diri kita. Mari tetap semangat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami menyerahkan kepada Pak Komingguan untuk berdoa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kau yang sudah memberkati kami semua Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sungguh meneguhkan iman percaya kami hanya kepada Kau saja ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Rini Juanto Tuhan yang sudah menjadi berkat untuk firman-Mu Tuhan. Kau berkati hidupnya, kesehatannya, anak mantu cucunya diberkati oleh Engkau Tuhan. Terlebih lagi di dalam pelayanannya itu. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Hati-Mu yang selalu disenangkan oleh pelayanannya Tuhan. Luar masuknya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami percaya Tuhan, malaikat surga-Mu yang selalu menyertai dan melindungi. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan. Kau sertai, Kau jagai, terus Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah terus banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diberkati oleh firman-Mu Tuhan, sehingga orang boleh berbalik, menjadi pelayan-pelayanan-Mu Tuhan, lebih lagi menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah
Kau utus menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi hamba-Mu berdoa hanya di dalam nama Yesus, Kau berkati terus pelayanannya sampai akhir hidupnya. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Rini Juanto yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, maafkan saya ya, tadi saya harus pulang dari rumah cucu ya. MC, kerja saya MC sekarang Bu, ya karena susternya lagi nggak ada ya, jadi kakek sama nenek itu dua-duanya ngomong cucu ya. Baru 3 bulan lewat, ini 3 bulan setengah ya. Tapi saya percaya itu satu anugerah ya. Satu berkat juga ya dari Tuhan kita bisa ngomong cucu ya. Dan saya percaya pasti semuanya juga akan mengalami hal seperti itu ya, Pak Ibu Grace juga ya, yang sudah mengalami ya, Kopung Brahmana Sembiring ya. Kita memang harus melakukan kasih setia itu hanya kepada Tuhan yang terutama dalam hidup ya. Karena siapa sih yang mengasihi kita terlebih dulu kalau bukan Tuhan Yesus ya. Sampai hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada itu karena kasih setianya Tuhan. Bagaimana hari ini kasih setia kita masih nggak kepada Tuhan? Lalu ini introspeksi diri ya buat kita semua ya. Karena di 2 Timotius 2 ayat 13, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itu yang Tuhan katakan loh. Firman Tuhan. Ya, karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Terlebih lagi di Ibrani 13 ayat 5b ya, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Nah ini terkadang yang meninggalkan Tuhan itu siapa ini terkadang, tapi nggak ada, saya percaya di family nggak ada yang seperti itu. Kenapa? Hari ini kita masih boleh ada di Zoom ini, boleh terus beribadah, semangat terus, amin ya. Sekalipun hanya ada 2 ibu ini ya, Ibu Grace, Ibu Lydia ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita ya, karena firman Tuhan dikatakan 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya, tetap semangat, tetap eksis. Saya pegang itu di Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada firman-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Nah, kita mau jadi harta kesayangan Tuhan nggak? Ya, harus jadi harta kesayangan Tuhan. Bagaimana caranya? Terus dengar firman, hayati, hidupi, lakukan dalam kehidupan kita hari setiap hari. Amin. Ya, terima kasih Bu Rini Juwanto ya. Hambanya ini yang rendah hati ya, yang luar biasa ya. Kita dikenalin loh sama hamba-hamba Tuhan. Nanti saya akan jadwal nih di Family Ministry ya. Terima kasih sekali lagi, atur nuwun ya. Luar biasa ya, semangatnya Ibu ini melayani Tuhan, luar biasa ya. Saya percaya anak cucunya nanti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Terima Sampai kasih. keturunan-keturunannya, anak mantu cucunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah dia melupakan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Lebih lagi buat pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Silakan sebuah lagu mungkin Pak Derison sebelum kita masuk doa syafaat oleh Ibu Lydia. Nah, besok kita akan ibadah kembali setiap hari ya, ibadah family ini setiap hari. Dan ini pendeta yang baru pertama kali hadir ya, pendeta Alin Sinae ya. Jangan lupa kita tetap ibadah ya. Kayak kemarin juga hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga aja kita tetap ibadah. Jadi nggak ada libur ya. 1 tahun full ya. Jadi kita harus semangat terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Silakan Pak Derison satu lagu pujian, setelah itu Ibu Lydia untuk doa syafaat. Kalau mau bincang-bincang boleh. Kalau Ibu Grace bersedia, kalau Ibu Grace nggak bersedia ya Pak Derison ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya kita bernyanyi berdoa
Tuhan. Dan kita akan berdoa syafaat. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Haleluya. Terima kasih. Bapa kami yang ada dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih di sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu kembali, Bapak, menjadi satu pegangan buat hidup kami, untuk diri kami sendiri, bahwa kasih-Mu berkorban ya Bapak, buat si Tuhan, biar kiranya kasih-Mu terus menyertai dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mendoakan kembali Tuhan buat ministry Tuhan, buat family ministry ini Tuhan, Kau tolong kami semuanya yang sudah datang sore hari ini, bahkan yang tidak ikut Tuhan bersama kami, Tuhan juga memberkati mereka semuanya, biar untuk hari-hari ke depan mereka boleh bersama-sama kembali untuk mengikuti ibadah Tuhan di dalam sore hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan semuanya Tuhan, mereka berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, biar kami sama-sama boleh melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kau tolong semuanya Tuhan, setiap Tuhan grup ini Bapak, biar kuasa Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan buat para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, lindungi jaga mereka semuanya, biar mereka boleh rukun dalam keluarga mereka, biar Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan.
Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan buat Bapak Pendeta Pak Mingguan, Tuhan Kau pimpinan di dalam Tuhan ibadah ini sebagai gembala, ya Bapak Kau terus sertai campur tangan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, berkati semua anak mantu cucunya, lindungi jaga Tuhan, Kau tolong sertai campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Hendra, ya Bapak, Kau juga jamah sembuhkan dengan sempurnanya ya Bapak, biar boleh melayani kembali pekerjaan-Mu Tuhan, karena mereka senang untuk ke daerah-daerah ya Bapak, biar kuasa mujizat Allah yang akan menolong, biar Tuhan sertai campur tangan-Mu. Tolong kepada anak mantu cucunya semuanya, bahkan anaknya yang belum mempunyai anak, Tuhan buka jalan, biar kasih-Mu terus menyertai menolong, dan Tuhan akan menolongnya ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Direkson yang selalu Tuhan di dalam mengurus akan ibadah ini, Tuhan tolong sertai campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak kepada Pak Joni, kepada Pak Nikolas juga berkati semua, bahkan buat kami, buat Ibu Grace juga Tuhan, Bu Messi, semuanya Tuhan tolong, biar kami sama-sama diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Kami juga terus Tuhan mendoakan ya Bapak buat bangsa negara kami, Tuhan terus sertai, tolong campur tangan buat Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat, sampai ke daerah Tuhan, tolong semuanya, biar mereka bekerja dengan baik Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya, kami berdoa kembali buat Ibu Rini, pakai terus pelayanannya Tuhan, sertai kerinduan hatinya terus untuk melayani ke daerah-daerah juga Tuhan, tolong cukupi semua dana yang dibutuhkannya. Berkati semua keluarganya, berkati pekerjaan Tuhan yang di Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sebagai nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami doa dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kiranya juga tangan Tuhan menyertai Bapak, Ibu di dalam pekerjaan, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga hati Tuhan disenangkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Yang setuju, kita yang sudah terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus, kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang mau Ibu Grace atau Pak Derikson. Saya tadi nggak ngeliat ada Ibu Grace. Ibu Grace aja ya. Kan ya, silakan Bu Grace. Pak. Nembak dulu Pak. Ya, silakan Bu Grace. Karena ibu-ibu yang berkhotbah. Si Tuhan, terima kasih. Kayaknya nggak banyak orang ini, Kak, malam hari ini. Banyak. Ada Tuhan Yesus sama malaikatnya belum disebut. Amin. Amin. Memang Tuhan nggak perlu banyak orang. 12 muridnya menggoncang. Nanti family FM ini akan menggoncang. Ya, Jawa Barat, Pak, paling enggak. Amin. Kita akan terima kasih. Pertama untuk Ibu Pendeta Rini ya, Evangelis. Terima kasih Bu untuk firman-Nya. Malam ini kita lebih dari pemenang. FM, lebih dari pemenang, luar biasa. Mungkin ada yang ingin ya untuk sharing malam